Elha Funky. Dime tú, ¿verdad? Porque ella me está pasando. No sabes cómo estoy sufriendo. Todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Eso me está. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Prodi Sosiologi Agama, semester 5, kelompok 7. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam UAS mata kuliah Psikologi dan Sosial Keagamaan dengan dosen pengampu Bapak Ali Syahbana MA. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul Masalah Sosial dan Disorganisasi Sosial. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lebih jauh, marilah kita mengenal dahulu apa sih itu masalah sosial. Masalah sosial adalah suatu situasi yang sering muncul di kehidupan masyarakat modern saat ini. Istilah ini merujuk pada situasi yang tidak diinginkan dan dianggap dapat mengganggu keseimbangan sosial. Masalah sosial adalah suatu situasi atau kondisi di masyarakat yang tidak sesuai atau yang tidak ideal, yang bertentangan dengan nilai norma atau peraturan yang ada yang berlaku, sehingga diperlukan perhatian untuk diselesaikan. Kemudian masalah sosial juga memiliki dua sifat objektif dan sifat subjektif. Secara objektif, masalah sosial ini berdampak kepada masyarakat luas atau komunitas yang ada dalam masyarakat. Kemudian secara subjektif, apa yang dikatakan masalah sosial ini tergantung bagaimana kita melihat sudut pandangnya, dari sudut pandang individu atau dari sudut pandang kelompok dalam masyarakat. Ada pula ciri-ciri dari masalah sosial ini. Yang pertama itu ada berdampak pada masyarakat luas, sehingga di suatu masyarakat kalau sudah menjadi masalah sosial ini berdampak kepada seluruh lapisan maupun komunitas masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Kemudian yang kedua ada bertentangan dengan nilai dan nilai dan norma-norma yang berlaku, seperti adanya norma atau peraturan di suatu wilayah yang sudah ada, kemudian itu bertentangan dengan masalah ini bisa dikategorikan sebuah masalah sosial. Kemudian ada ciri diperlukannya solusi bersama. Masalah sosial tidak bisa diselesaikan atau menggunakan satu solusi dari individu. Masalah sosial memerlukan suatu kesepakatan bersama kesepakatan bersama antara individu yang berada di wilayah tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi faktor penyebab terjadinya masalah sosial. Seperti yang kamu ketahui, jika suatu hal yang timbul di masyarakat dan harus dicari solusi permasalahannya, itu yang dinamakan dengan masalah sosial. Dalam keadaan normal, interaksi sosial dapat menghasilkan integrasi, tetapi di sisi lain, interaksi sosial juga dapat menghasilkan konflik dengan pihak lainnya. Tentu, di balik terjadinya masalah sosial ada faktor penyebabnya. Jika kamu perhatikan pada masalah sosial seperti kemiskinan dan kriminalitas, terdapat faktor ekonomi yang menyebabkan itu terjadi, di mana faktor ekonomi ini merupakan faktor terbesar penyebab masalah sosial. Dan masalah sosial berupa kenakalan remaja atau konflik antar suku yang dipicu karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai dan kepentingan sosial pada masyarakat heterogen atau multikultural. Itulah yang disebabkan oleh faktor budaya. Selain itu, ada masalah sosial yang dapat timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian kondisi biologis masyarakat, seperti adanya wabah penyakit menular. Kita bisa menyebutnya itu sebagai faktor biologis. Dan faktor masalah sosial yang terakhir itu berhubungan dengan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan sosial. Itu disebabkan oleh faktor psikologis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Astuti Bulandari dengan NIM 220602034. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang pengertian dan teori-teori disorganisasi sosial. Jadi, disorganisasi sosial adalah kondisi yang dimana struktur sosial dan norma-norma dalam masyarakat melemah atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan ketidakteraturan, kebingungan, dan ketidakpastian dalam kehidupan masyarakat. Jadi, kondisi tersebut sering sekali muncul akibat perubahan yang sangat cepat, seperti urbanisasi, industrialisasi, atau modernisasi, yang dimana masyarakat tidak mampu beradaptasi dengan nilai dan norma baru yang muncul. Dampak dari disorganisasi sosial ini dapat berupa meningkatnya kriminalitas, konflik sosial, penurunan tingkat pendidikan, hingga penurunan ketidakstabilan ekonomi. Sebagai contoh, di wilayah perkotaan yang sangat padat penduduknya, lemahnya pengawasan sosial sering sekali menyebabkan tingginya angka kejahatan seperti pencurian atau penggunaan narkoba. Adapun teori-teori dari disorganisasi sosial ini, yang pertama teori anomi, yang dimana teori anomi terjadi ketika norma-norma sosial melemah atau tidak jelas, sehingga individu akan kehilangan pedoman moral dan perilaku. Contohnya, di dalam masyarakat yang mengalami perubahan sosial yang sangat cepat, seperti industrialisasi, norma-norma tradisional mungkin tidak lagi relevan, yang akan menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian bagi individu. Yang kedua, ada teori disorganisasi sosial. Disorganisasi sosial ini terjadi ketika struktur sosial dan fungsi sosial dalam suatu masyarakat mengalami gangguan, sehingga menyebabkan hilangnya kontrol sosial. Sebagai contohnya, di daerah kumuh
dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, sering sekali terjadi kejahatan dan perilaku menyimpang yang lebih tinggi dikarenakan lemahnya ikatan sosial dan kontrol sosialnya. Teori ketiga ada teori Strain. Teori Strain ini berpendapat bahwa disorganisasi sosial terjadi ketika terdapat kesenjangan atau tujuan budaya yang dianut masyarakat dan cara-cara yang sah untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti contohnya, di dalam masyarakat yang sangat menekankan kesuksesan finansial, individu yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan atau pekerjaan yang layak mungkin akan melakukan kejahatan untuk mendapatkan kekayaan. Nah, dari ketiga teori tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan fenomena dari disorganisasi sosial. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi keempat, bagian D, mengatasi masalah sosial dan disorganisasi sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa masalah sosial dan disorganisasi sosial telah banyak dan ada di dalam masyarakat. Lalu bagaimana cara untuk mengatasinya? Dalam hal ini saya akan memaparkan 4 pendekatan terintegritas yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah sosial dan disorganisasi sosial ini. Pendekatan pertama, pendekatan sosial. Pendekatan sosial di mana hubungan antar individu dan kelompok diperkuat melalui pembangunan komunitas yang inklusif, penghidupan kembali norma sosial, serta pemberdayaan institusi seperti keluarga, pendidikan, agama, dan komunitas lokal. Pentingnya peran institusi dalam menjaga stabilitas masyarakat melalui fungsinya sebagai penjaga norma dan nilai sosial yang telah disepakati bersama. Pendekatan kedua, pendekatan ekonomi. Pendekatan ekonomi juga sangat esensial dalam mengatasi ketimpangan dan kemiskinan yang menjadi akar masalah sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah dapat berperan dengan menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan melalui bantuan langsung seperti uang tunai dan turun langsung ke masyarakat, serta mendorong redistribusi kekayaan dengan kebijakan pajak progresif. Kesenjangan ekonomi yang tidak terkendali dapat mengancam masa depan masyarakat, sehingga kebijakan ekonomi yang inklusif menjadi hal yang sangat mendesak. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi, yakni pendekatan kedua ini sangatlah penting untuk dijalankan untuk mengatasi masalah sosial dan disorganisasi sosial dalam masyarakat ini. Pendekatan ketiga, yakni pendekatan kebijakan. Pendekatan kebijakan juga memegang peranan penting dalam menciptakan solusi yang sistematik, di mana pendekatan kebijakan ini cenderung dan lebih dapat dilaksanakan atau dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah dapat membuat regulasi yang mendukung inklusivitas sosial, membangun infrastruktur sosial, dan memastikan pelaksanaan kebijakan yang efektif. Pentingnya peran pemerintah dalam menjalankan struktur yang adil, di mana kebijakan publik dirancang berdasarkan pemahaman mendalam tentang realitas sosial masyarakat yang ada. Pendekatan keempat, pendekatan lingkungan. Pendekatan lingkungan juga tidak dapat diabaikan. Disorganisasi sosial seringkali dipicu oleh kondisi lingkungan yang buruk seperti polusi atau perumahan yang tidak layak. Langkah-langkah seperti pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, penyediaan hunian yang layak, serta edukasi kesadaran lingkungan dapat menjadi solusi efektif keberlanjutan lingkungan. Di mana hal tersebut, yakni pendekatan lingkungan menjadi juru kunci untuk mengatasi daripada adanya disorganisasi sosial serta masalah sosial yang ada dalam masyarakat akhir-akhir ini.
Nah teman-teman, terkait 4 pendekatan untuk mengatasi masalah sosial dan disorganisasi sosial yang telah saya paparkan tadi, hal tersebut tidak akan terlaksana apabila tidak ada kerjasama yang baik antara pemerintah serta masyarakat. Oleh karenanya, pendekatan-pendekatan tersebut dapat terrealisasi dengan baik apabila masyarakat dan pemerintah melakukan kerjasama yang baik, yakni saling mendukung dan menetapkan hal tersebut menjadi prioritas bersama, yakni untuk mengatasi masalah sosial serta disorganisasi sosial untuk menciptakan negara yang baik, negara yang berkualitas dengan sumber daya manusia yang luar biasa. Sekian dari saya terkait mengatasi masalah sosial dan disorganisasi sosial. Nah, di sini saya akan menyimpulkan materi tentang masalah sosial dan disorganisasi sosial. Masalah sosial didefinisikan sebagai kondisi yang mengganggu keseimbangan sosial, bersifat subjektif maupun objektif, dan berdampak pada masyarakat luas. Faktor-faktor yang memicu masalah sosial meliputi aspek ekonomi, budaya, politik, lingkungan, dan sosial. Disorganisasi sosial dijelaskan sebagai melemahnya norma dan struktur sosial akibat perubahan yang cepat dengan teori seperti anomi dari Durkheim. Disorganisasi sosial juga sering dikaitkan dengan meningkatnya kriminalitas dan perilaku menyimpang.